Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas materi teks berita ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi berita. Untuk kalian yang kemarin sudah dikasih Ibu kesempatan untuk bertanya, jika penjelasan Ibu kurang paham, kalian bisa PC langsung atau bisa juga komen di grup WA begitu ya. Nah, untuk pertemuan kemarin kan sudah Ibu kasih tugas dan ada sebagian yang nilainya sudah bagus, ada sebagian yang tidak mengerjakan tugas. Nah, itu perlu Ibu pertanyakan. Kalian mau nilai kalian kosong, tidak naik kelas atau bagaimana? Jadi, Ibu masih berbaik hati. Untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas, silakan dikumpulkan. Atau yang barangkali lupa, juga silakan masih Ibu terima. Ya. Tapi untuk yang mengumpulkan pertama, nilainya insya Allah pasti bagus. Karena dia termasuk siswa yang rajin. Gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian ada menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dalam memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Langsung ya, ini yang kita bahas kemarin. Nah, ini struktur dan kaidah berita. Struktur teks berita itu ada 3 ya anak-anak ya. Ini mohon disimak dengan baik. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama adalah kepala berita. Yang kedua ada tubuh berita dan yang ketiga ada ekor berita. Kepala berita bisa disebut dengan orientasi berita, nama lainnya. Itu ya. Nah, kepala berita ini seperti apa sih? Nah, kepala berita ini biasanya itu berisi tentang pembukaan dari peristiwa yang diberitakan awal, masih dalam keadaan awal. Di situ biasanya itu tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Tentang apa sih itu? Contohnya ini Ibu ada sampingnya ini ya. Di dalam kotak itu ada contoh teks yang Ibu ambil dari contoh yang kemarin, pertemuan kemarin. Nah, kalau kalian bisa lihat itu kan contoh ini ya. Teks yang sangat singkat itu loh. Mana ya? Ini, sebentar. Nah, Ibu kan berikan contoh ini. Judulnya Akibat Lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Nah, anak-anak, jadi mulai dari sebuah kejadian tidak terduga sampai rumah milik Bapak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Ini termasuk kepala berita. Nah, untuk tubuh berita itu yang mana, Bu? Nah, tubuh berita itu yang ini, mulai dari peristiwa itu sampai kampung halamannya. Itu. Tubuh berita itu isi kayak penjelasan dari kepala berita. Jadi dijelaskan secara rinci itu di dalam tubuh berita. Intinya peristiwa tentang apa, kok bisa jadi ini, apa yang menyebabkan ini. Itu di tubuh berita. Nah, kalau dalam musibah tersebut Bapak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 1 miliar. Ini sampai terakhir itu termasuk ekor berita. Terakhir, pembahasan terakhir itu. Informasi yang didapatkan. Nah, jadi sampai sini paham ya? Kan pasti kelihatan kan ya, untuk awal kepala berita, tubuh berita, sampai akhir berita. Nah, di dalam akhir berita ini, anak-anak ya, biasanya itu berisi tentang referensi dari narasumber di dalam berita. Maksudnya itu gimana? Ada kata-kata gini, misal ini ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama, maksudnya di dalam paragraf pertama, di kalimat pertama juga ada penjelasan ini. Ini tentang kebakaran di rumah perumahan Gria.
Yang kedua tubuh berita, penyebab kebakaran itu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ekor berita. Ini ada kepala RT tersebut menuturkan alasan dalam musibah itu. Atau misalkan menurut kepala dinas pendidikan bahwasanya pendidikan di Indonesia semakin menurun akibat pandemi, misalnya kayak gitu. Pokoknya ada referensi dari narasumber. Entah itu yang diwawancarai adalah bapak kepala desa atau apa, itu pasti dituturkan di situ juga. Biasanya teks informasi berita itu begitu. Ya, anak-anak ya paham ya? Masih ingat ya, struktur teks berita ada 3. Jangan lupa yang pertama kepala berita atau orientasi berita atau lagi pembukaan. Nama bahasa Indonesia-nya itu pembukaan. Yang kedua itu tubuh berita atau inti berita. Yang ketiga adalah ekor berita atau akhir. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Nah, jenis teks ini setiap teks memiliki keberbedaan. Nah, kenapa setiap teks kok berbeda-beda? Nah, dari situ kita melihat bahwasanya kita bisa membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Contohnya, teks berita pasti beda dengan teks narasi. Karena teks narasi berupa tentang cerita yang dibuat oleh seseorang itu bisa ditambahkan, bisa dikasih imajinasi dan lain sebagainya. Tapi kalau teks berita tidak boleh ditambah dengan opini atau mengarang-arang atau mengada-ngada, harus sesuai dengan realita. Informasinya kebakaran ya harus sesuai itu, penyebabnya misalnya lilin, ya wis disebabkan oleh lilin, nggak boleh ditambahi. Seorang penulis nggak boleh menambahi ini disebabkan karena ada kesalahan konsleting listrik, bisa gitu, nggak boleh ya, karena penyebabnya lilin ya, rumah kebakaran itu karena lilin ya harus karena lilin gitu. Tapi kalau teks narasi, seorang penulis itu bisa menambahkan cerita melalui imajinasinya. Misalkan mimpi pergi ke tengah lautan, nanti bertemu ikan hiu yang besar dan lain sebagainya, bisa itu karena dia termasuk teks narasi gitu ya. Jadi pasti memiliki perbedaan. Nah, di dalam kaidah teks berita ini ada yang pertama adalah bahasa baku, yang kedua ada kalimat langsung, kemudian yang ketiga ada konjungsi temporal. Konjungsi itu nama bahasa Indonesia itu kalimat kata penghubung gitu ya. Yang ketiga yaitu kronologis, dan yang terakhir keterangan waktu. Bahasa baku itu apa? Bahasa baku itu bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Jadi teks berita itu jika dibaca orang Madura pun paham. Oh, ini tentang kebakaran. Jika dibaca oleh orang Gresik, ya paham. Oh, ini tentang kebakaran. Nggak boleh seorang penulis berita menyampaikan beritanya dengan bahasa Madura. Kasihan nanti kalau yang baca di koran itu orang Gresik, kan dia nggak paham bahasanya seperti apa gitu. Jadi nggak boleh nulis berita itu menggunakan bahasa kedaerahan. Nanti dia nggak paham gitu ya. Kemudian yang kedua kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain gitu ya. Meskipun ditiru ya, nggak langsung di copy paste gitu, enggak. Pasti kita harus mendengarkan baik-baik, kita ambil ide-ide pokoknya dengan 5W+1H itu, kemudian kita tuangkan, kita susun dengan bahasa kita sendiri tanpa kita mengada-ngada, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu kayak kata hubung waktu gitu ya, urutan waktu. Jadi kayak kata kemudian setelahnya atau awalnya. Hal itu disebabkan oleh adanya pemilik rumah yang lupa kalau dia sedang menyalakan lilin misalnya. Nah, akhirnya rumah itu terbakar. Nah, maksudnya ada ada pola gitu loh. Secara kronologis itu urut. Awalnya ini, kemudian ini, akhirnya ini. Loh, itu kan urut kan ya. Kemudian yang ketiga itu kronologis. Kronologis itu urutan rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan waktu. Seperti tadi itu urutan waktu ya. Mulai dari
terjadinya peristiwa itu, terus siapa sih yang terjadi dalam yang diberitakan tersebut. Pokoknya urut gitu. Nggak apa itu namanya ya, nggak tercampur gitu. Yang terakhir yaitu keterangan waktu untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa berita tersebut. Gitu. Terus apa ya? Selanjutnya yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Jadi anak-anak untuk menyampaikan berita itu ada dua cara ya. Bisa melalui tulisan, juga bisa melalui lisan. Nah, melalui tulisan itu biasanya seorang penulis ya, seorang penulis berita yang baik, dia harus menuliskan berita, isi berita itu secara lengkap dan komunikatif. Seperti yang dijelaskan Ibu pada pertemuan kemarin, kenapa? Kenapa harus secara lengkap gitu? Ya karena agar pembaca itu memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi, memahami informasi. Jadi jika mengabarkan kebakaran misal di daerah Metatu gitu ya, tapi nggak tahu itu rumahnya siapa yang kebakaran, kapan terjadi kebakaran, itu nanti kan bingung, yang baca informasi itu bingung. Nah ini loh kebakaran di Metatu, tapi miliknya siapa, terus kapan gitu. Nanti takutnya berita itu terjadi 10 tahun yang lalu lah, itu kan nggak perlu untuk diinformasikan sebenarnya ya, nggak perlu diberitakan gitu. Itu ya, ada sampai sini paham ya. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya berita. Nah, berita ini untuk apa sih? Kenapa sih kita harus tahu berita ini, berita sekarang? Nah, contohnya aja sekarang itu kita di masa di pandemi ya, COVID-19. Jika kita nggak tahu informasi COVID-19 ini seperti apa, sedang naik apa sedang turun, pasti nanti kita salah langkah gitu. Kita dengan enaknya sendiri gitu ya, tidak mentaati peraturan dan lain-lain begitu. Jadi kita harus selalu apa ya, harus update gitu ya. Bahasanya itu gitu, update. Tapi kita nggak boleh ketinggalan zaman. Kita harus tahu informasi. Oh ada informasi apa sih? Oh COVID ini gimana sih? Oh di daerah saya, di desa saya itu siapa yang terkena COVID? Oh atau beliau matinya kena apa? Atau begal atau apa gitu. Harus tahu gitu ya. Nah, dengan membaca berita itu biasanya kita akan mendapatkan sebuah informasi. Dari informasi kita bisa belajar untuk memaknai atau memberikan tanggapan atau untuk menangkap informasi. Kita latihan untuk menangkap informasi. Jika seseorang mendapatkan informasi, pasti dia akan menanggapi. Misal, di Metatu ada kebakaran, pukul ini. Pasti kita akan belajar menanggapi terus. Loh, itu rumahnya siapa yang kebakaran? Loh, ada korban jiwa nggak? Nah, dari pertanyaan yang muncul, dari pertanyaan kita yang muncul, itu termasuk kita sudah latihan untuk menanggapi, gitu ya. Kita latihan untuk memanai juga. Oh, yang dibicarakan Bapak itu ternyata adanya kebakaran, misalnya gitu. Nah, kita dengan kita berpikir seperti itu saat mendengarkan informasi, itu kita sudah belajar loh, memanai, memberikan tanggapan, gitu ya. Kemudian ini penyampaian berita. Nah, untuk menyampaikan berita ini juga nggak boleh istilahnya sakara PDW, nggak boleh kayak gitu ya. Penyampaian berita itu harus kita mendengar, sebelum kita menyampaikan berita, kita harus mendengarkan baik-baik sesuai dengan 5W plus 1H itu tadi. Nah, baru kita bisa menyampaikan informasi gitu ya. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, menentukan sumber berita. Jadi cari peristiwa yang menarik di sekeliling kalian. Di desa itu mungkin ada apa atau ada apa. Itu kan pasti ada ya, setiap harinya itu pasti ada. Itu. Terus yang kedua mendatangi sumber berita. Misal di daerah X itu ada rumah yang kemalingan. Tuh. Nanti seseorang itu yang mengamati itu datang langsung ke tetangganya yang di rumah itu atau langsung ke pemilik rumah yang sedang kemalingan, itu bisa ditanyai ini gitu. Untuk yang ketiga mencatat fakta-fakta.
dengan tadi ya rumus 5W+1H itu. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan catatan. Jadi menjadi sebuah cerita berita yang utuh sesuai dengan kalimat kalian sendiri, tapi nggak boleh ditambahi dengan hal-hal yang aneh atau menyeleneh, tidak sesuai dengan 5W+1H itu nggak boleh ya, harus sesuai dengan fakta gitu. Yang terakhir yaitu penyuntingan berita. Jadi penyuntingan ini sangat penting ya. Kenapa sih kok dilakukan dengan menyunting berita? Nah, menyunting itu kan untuk apa ya? Memperhatikan secara sistematika penyajian juga, isinya dan bahasanya itu apakah sudah benar gitu. Jika dalam satu teks berita itu nanti kata-katanya nggak jelas atau istilahnya mumetai, lah itu nanti kan kasihan yang baca, kasihan yang mendengarkan gitu loh. Kok seperti itu beritanya nggak jelas gitu. Malah nanti banyak yang komplain begitu ya. Nah, untuk aspek-aspek menyunting itu gimana? Yang pertama, aspek yang harus diperhatikan adalah kebenaran isi berita. Nah, kebenaran isi berita itu apakah itu benar-benar terjadi? Nggak boleh mengarang. Misalkan kalau di mana ya, di Desa Pundut misalkan, di Desa Pundut itu nggak ada orang yang terkena COVID sebanyak 20. Nah, tapi si Ferry ini mengatakan di Pundut itu ada orang yang kena COVID sebanyak 20. Itu kan nggak boleh, itu kan mengarang. Itu nanti kena pasal ya. Kalau dilaporkan nanti ya bisa dipenjara kayak gitu, karena itu termasuk dalam penyebaran hoax gitu ya, pembohongan berita itu. Yang kedua yaitu kelengkapan isi berita harus dicek dulu 5W+1H-nya. Kalau sudah benar ya berarti, kalau sudah memadai juga boleh disampaikan ke orang-orang gitu. Yang ketiga yaitu struktur penyusunan beritanya seperti apa. Tadi ada kepala berita, ada tubuh berita sama ekor berita ya. Harus terstruktur gitu. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang terkait. Jadi penggunaan bahasa ini juga nggak boleh rumit, terlalu diulang-ulang, itu nggak boleh. Kasihan nanti pembacanya itu pusing, bingung, nggak paham apa yang disampaikan begitu. Nah, sudah selesai anak-anak. Jadi ini tadi pembahasan Ibu mengenai teks berita ya. Dari pertama sampai ini, terakhir ini teks berita. Habis ini akan ada tugas buat kalian ya. Ditunggu tugasnya. Kalian sebelum mengerjakan tugas, kalian jika ada yang kurang paham atau masih bingung bisa PC Ibu langsung. Kalau malu bertanya di grup kelas bahasa Indonesia ya bisa langsung tanya ke Ibu gitu. Tapi alangkah baiknya bertanya di grup saja biar teman-teman yang lain juga baca gitu ya. Untuk anak-anak tetap semangat menuntut ilmu. Ingat pesan Ibu, jangan jadikan pandemi sebuah alasan kalian untuk malas belajar, patuhi protokol dan jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali ya, semoga kita bisa bertatap muka langsung gitu. Terima kasih. Oh ya, ada satu pantun buat kalian. Kota Gresik, kota santri, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.